terkait dengan kualitas beras yang tidak sesuai. Jangan sampai masyarakat menjadi korban lagi. Jangan menjadikan momen situasi seperti ini untuk dijadikan berperilaku merugikan keuangan negara. Saya sudah memberikan peringatan kepada BUMDes, jangan sampai ini terulang. Sebagai aparat penegak hukum kita melakukan pengawasan dan juga monitoring. Jadi sudah yang tidak sesuai 1-2 sudah diganti oleh BUMDes ini yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Apapun programnya harus layak dimakan oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kalau penegak hukum ingin menegakkan, monggo. Barang siapa yang memanfaatkan situasi bencana untuk memperkaya diri sendiri, maka dia akan diancam dengan hukuman mati. Lari dan berusaha menghindar sorot mata kamera para awak media. Begitulah yang dilakukan oleh IH, seorang wanita aparatur sipil negara atau ASN Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Nganjuk, usai menjalani pemeriksaan unit 4 Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk. Tak ingin kehilangan momen itu, awak media pun berlarian untuk mendapatkan angle gambar yang bagus. IH yang diketahui adalah bendahara dinas sosial itu ditemani oleh seorang staf laki-laki yang juga pegawai dinsos langsung menuju parkiran tempat di mana mobil dinasnya berada. Sebelumnya IH telah memasuki ruang unit 4 Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk. Pemeriksaan pejabat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA Pemkab Nganjuk itu disebut-sebut terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyaluran bansos beras pemerintah Kabupaten Nganjuk. Awak media pun mengambil proses pemeriksaan secara tertutup itu. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, Ibtu Nikolas Bagas membenarkan pihaknya telah memanggil pejabat dinas sosial itu untuk dimintai klarifikasi terkait dengan bansos beras yang telah disalurkan beberapa waktu lalu. Ibtu Nikolas menyebut pemanggilan ini dilakukan setelah pihaknya melakukan monitoring media massa dan media sosial terkait informasi kualitas beras dan bansos Pemkab Nganjuk yang buruk. Dari informasi itu, anggotanya juga telah mengumpulkan petunjuk di lapangan sebagai dasar pemanggilan klarifikasi sekaligus pemeriksaan tersebut. Hari ini kita melakukan klarifikasi sifatnya. Kita dalam rangka sebagai aparat penegak hukum kita melakukan pengawasan dan juga monitoring terhadap berbagai bentuk bantuan sosial selama pandemi COVID-19 yang ada di wilayah Nganjuk, karena itu memang kewajiban kita, sehingga kami melakukan klarifikasi pada hari ini. Siapa tugas dah? Ya, salah satunya bendahara dari Dinsos. Yang satunya lagi siapa? Ya, Yang satunya lagi siapa? yang satunya lagi kemarin yang mendampingi belum. Kalau temuan awal dari kepolisian seperti apa nih? Ya, kemarin kita menyikapinya berdasarkan hasil dari monitoring kita di media massa, di media sosial, banyak beredar terkait dengan kualitas beras yang tidak sesuai. Oleh karena itu, kita tim dari unit Tipikor melakukan pengawasan, turun langsung ke lapangan. Berarti beras yang dari Pemkab Nganjuk? Ya, Saat ini full bucket yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah dihimpun oleh kepolisian? ya, sejauh ini kita masih mempelajari dulu dokumen-dokumennya. Berat bisa disebut inisial yang dibaru lagi kan? Yang Nama inisial baru lagi. IH Iya. dari bendahara. Bendahara Dinsos atau bendahara Dinsos dan? Dinsos. Dari Dinsos kan? Ya. Dan itu ada lagi, Ya, sementara masih itu. rencana berapa orang yang diperiksa? Ya, kita masih pelajari dulu dokumennya. Berarti selain ASN nanti akan ada lagi dari unsur yang lain atau dari masyarakat yang memiliki? Ya, bisa dimungkinkan. Jelas kita melakukan pengawasan, monitoring agar benar-benar bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Mungkin mutunya kurang baik gitu ya. Itu arah korupsinya bagaimana? Arah perkara? Ya, kita masih belum mengarah ke sana ya. Kita masih melihat dulu dokumen-dokumennya, termasuk kontraknya seperti apa. Yang jelas sepanjang kita pemeriksaan kemarin di lapangan, teman-teman masih kita pelajari.
Proses pemanggilan itu menurut Ibtu Nicholas Bagas akan terus berlanjut. Hal itu dilakukan karena sudah menjadi tugas kepolisian untuk melakukan monitoring tentang penggunaan anggaran negara. Karena seperti diketahui, kasus beras bansos Pemkab Nganjuk ini mencuat awal Mei 2020 lalu. Berawal ketika Edi Santoso selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk menemukan bukti kualitas beras bansos yang disalurkan kepada masyarakat terdampak wabah corona kualitasnya jelek. Beras yang dipasok oleh sejumlah bumdes ke berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar. Pengadaan beras bansos tersebut merupakan proyek yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam jaring pengaman sosial Kabupaten Nganjuk. Beras tersebut disalurkan kepada 24.646 orang warga penerima, di mana setiap penerima masing-masing mendapat 20 kg selama 9 bulan ke depan. Paket beras ini merupakan konversi dari bantuan tunai sebesar Rp200.000 per orang. Jika diwujudkan dalam beras 20 kg, maka seharusnya warga menerima beras dengan kualitas unggul seharga Rp10.000 per kilogram. Namun kenyataannya di lapangan beras itu dinilai tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Saya menyayangkan, dari kemarin saya meninjak Kecamatan Baron, Kecamatan Patialrowo, lalu kita langsung ke Gondang. Ternyata saya dimulai dari Senjayan, terus Jongglugu, Ketawang, tidak saya lanjutkan. Dari 3 desa itu kita menemui beras yang benar-benar itu kurang baik. Makanya saya tidak ingin, ini hanya opini. Terus saya beli dari Senjayan 1 glangsing 520 kilo, dari Ketawang 1, dari Jongglugu 1 saya bawa pulang sebagai bukti. Itu kan alokasinya sebenarnya itu uang 200, namun pemerintah daerah diberikan beras 20 kilo, tapi anggarannya 200. Seharusnya kalau dana 200 itu kalau 20 kilo itu kan berarti 1 kilo kan 10.000, tapi kalau dibelikan 9.500, yang 500 untuk akomodasi, kita kan tidak ada masalah. Yang penting itu gini, kita itu memberikan sesuatu, kita makan mau, dimakan masyarakat kita mau. Jangan sampai masyarakat menjadi korban lagi. Saya tidak ingin yang sudah dianggarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau provinsi, nanti masyarakat menerima beras itu yang kurang baik, karena tujuan pemerintah adalah sangat mulia. Kalaupun ini nantinya ditemukan sebuah pelanggaran gitu, kalau memang ini ditemukan suatu pelanggaran, saya monggo-monggo saja. Kalau saya itu hanya gini, kalau penegak hukum ingin ini dilanjutkan penegak hukum dari DPRD rekomendasi, bahkan saya tidak ingin itu hanya terulang dan terulang kembali. Apapun programnya harus layak dimakan oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kalau penegak hukum ingin menegakkan, monggo, itu adalah hak mereka, hak beliau untuk menegakkan hukum yang ada di Kabupaten Nganjuk. Jika pihak unit 4 Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk memanggil Bendahara Dinsos untuk dilakukan klarifikasi, jauh sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah mengingatkan dan mewanti-wanti para pelaksana kegiatan yang bersumber dari anggaran negara agar berhati-hati. Karena sesuai dengan SEKPK disebutkan, barang siapa melakukan tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan situasi bencana, maka akan diancam dengan ancaman hukuman mati. Peringatan itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Firmansyah Subhan di awal pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan refocusing anggaran untuk penanganan wabah corona. Jadi begini, setiap daerah dalam masa penanggulangan tanggap bencana diperkenankan untuk melakukan revisi anggaran, dan itu bervariasi dari kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya. Nah, untuk pelaksanaannya saya sekali lagi mengingatkan dan menghimbau pada teman-teman pelaksana untuk tidak memanfaatkan situasi bencana untuk melakukan pelanggaran terhadap keuangan negara. Begitu juga dengan aparatur desa, kami juga menghimbau jangan menjadikan momen situasi seperti ini untuk dijadikan alasan untuk menimbulkan atau berperilaku merugikan keuangan negara. Sekali lagi, karena ancamannya adalah bisa dengan hukuman mati. Seperti apa yang disampaikan dalam surat edaran KPK, bahwa seseorang atau barang siapa yang memanfaatkan situasi bencana untuk memperkaya diri sendiri, maka dia akan diancam dengan hukuman mati.
Menanggapi temuan tentang kualitas beras bansos yang jelek di sejumlah wilayah kecamatan, Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat menyampaikan jika pemerintah daerah sudah melakukan serangkaian upaya maksimal untuk mengatasi hal itu dengan cara mengganti beras yang kualitasnya jelek. Dia menyebut bahwa dari sekian banyak beras yang dibagikan, pasti ada 1-2 yang kurang sesuai spek. Sebagai pemegang kebijakan, dirinya sudah meminta agar beras yang kualitasnya jelek itu diganti. Saya tadi sudah disampaikan, diusulkan sama teman-teman, ya saya sampaikan bahwa dari sekian banyak beras yang diberikan, pasti ada 1-2 yang kurang sesuai dengan spek. Tapi sudah saya sampaikan, itu sudah saya minta diganti. Jadi sudah yang tidak sesuai 1-2 sudah diganti oleh penyedia BUMDes ini yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, ini sudah mengganti langsung. Saya sudah sampaikan, siapa yang tidak sesuai berasnya, langsung diganti sehingga masyarakat bisa menerima beras yang layak. Dan alhamdulillah sudah direalisasi diganti semuanya. Kenapa kok milih BUMDes, Mas? Dari dan untuk ya, kita kan ingin uang ini berputar di Kabupaten Nganjuk. BUMDes di Kabupaten Nganjuk ini saya identifikasi mana yang sudah siap, mana yang belum. Nah, yang sudah siap ini dan bisa bekerja sama dengan kabupaten ini karena seperti Lundo sudah lama, Kampung Baru sudah lama, ini Mancon juga sudah. Nah, ini kami gandeng, kan mereka nanti akan mengambil beras dari Kabupaten Nganjuk dari petani. Dan ini konsepnya adalah dari dan untuk Kabupaten Nganjuk, sehingga uang ini tidak keluar dari Kabupaten Nganjuk. Ada hampir 170 miliar nanti kan berputar di Nganjuk. Coba kita perhatikan bagaimana tingkat perekonomian di Kabupaten Nganjuk ini semakin baik saya rasakan. Kalau ada temuan beras yang repacking ini yang dari BUMDes ini seperti apa? Salah satu BUMDes. Jadi sudah saya sampaikan itu sudah diganti. Kalau memang ada yang kurang sesuai dengan beras yang tidak sesuai dengan spek, saya sudah minta diganti dan saya sudah memberikan peringatan kepada BUMDes jangan sampai ini terulang. Kalau terulang ada punishment sampai pemutusan kontrak karena ini menjaga nama baik pemerintah. Terlepas apakah beras dengan kualitas di bawah standar jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang dikucurkan oleh negara itu telah diganti, namun yang jelas saat ini Unit 4 Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk telah mulai melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan. Bagaimanapun akhir dari serangkaian pemeriksaan pihak kepolisian, masyarakat Bumi Anjuk Ladang menginginkan ke depan bansos yang menjadi hak warga terdampak diberikan sesuai dengan harga yang telah dikucurkan oleh negara. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.